Oke, baik. Malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari minggu lalu. Tema besarnya adalah Jehovah Rafa atau Tuhan yang menyembuhkan atau Tuhan Sang Penyembuh. Nah, saya mau highlight sedikit, review sedikit singkat, padat dan jelas apa saja yang sudah kita pelajari Selasa lalu, minggu lalu yang kita bisa dapat dari Alkitab. Jadi yang pertama, bahwa Tuhan berjanji untuk memberikan kesehatan dan pemulihan. Ya, Tuhan memberikan kesehatan, namun kalau kita sakit pun Tuhan berjanji memberikan pemulihan. Dan kita juga sudah belajar Selasa lalu atau minggu lalu bahwa Tuhan tidak hanya memberikan pemulihan kepada badani, tapi pemulihan segala sesuatu. Kisah pasal 3 ayat 21. Sampai pemulihan segala sesuatu. Nah, kalau kita melihat di dalam kitab Yeremia, juga dikatakan, Yeremia 3:3, bahwa pada saat Tuhan menjanjikan memberikan kesehatan, kata kesehatan dalam bahasa Ibrani ditulis arukah, yang artinya sebuah keseluruhan, wholeness, sebuah kesatuan, kelengkapan, di mana kita sudah belajar kelengkapan itu terdiri dari kesehatan rohani, kesehatan pikirani, dan kesehatan badani. Ada 3 pilar besar, di mana kalau satu terganggu, akan mengganggu yang lain. Sebaliknya, bila satu sehat, juga akan mempengaruhi kesehatan yang lain. Itu adalah sehat arukah dalam bahasa Ibrani. Dan di dalam Yeremia yang sama, kitab Yeremia pasal 33, juga dikatakan di sana ada kata sembuh, ya, Rafa, yang sebenarnya dalam bahasa Ibrani Rafah juga berarti make whole, membuat kembali menjadi utuh. Jadi kalau kita lihat kata ini sangat berhubungan dengan kata arukah, yang mana sehat adalah sebuah keutuhan, artinya kalau sakit ada satu variabel, ada satu pilar yang terganggu, maka pemulihan atau penyembuhan Rafa adalah karya Tuhan untuk mengembalikan menjadi utuh lagi, sempurna, seperti itu ya. Itulah yang dimaksud dengan sehat atau pulih atau sembuh versi Alkitabiahnya. Adalah sebuah kondisi keutuhan dari komponen ataupun pilar utama. Rohani, pikirani, dan badani. Ya. Dan kita juga tahu beberapa cerita di Alkitab Tuhan katakan kepada orang yang sakit lumpuh 38 tahun di pinggir kolam Bethesda, saat dia sudah sembuh, Tuhan bilang waktu ketemu di bait, dibilang kamu jangan berbuat dosa lagi supaya jangan sakit yang lebih parah lagi. Oke, jadi kesembuhan yang Tuhan kasih kepada badan kita itu untuk menunjang ya pikiran bahkan kerohanian kita. Itu adalah yang utamanya ya, kerohanian adalah yang utama. Baik. Dan minggu lalu juga kita sudah belajar beberapa penyebab sakit atau penyebab penyakit ya. Kita sudah belajar pertama, menurut kitab Kejadian, penyebab sakit adalah dosa. Kata sakit pertama sekali muncul diucapkan oleh Tuhan kepada Hawa, engkau akan sakit waktu melahirkan. Jadi sakit berhubungan dengan pelanggaran akan perintah atau firman Tuhan. Yang kedua, sakit juga karena pola hidup, gaya hidup yang lebih khususnya pola diet atau makan, ya, pola makan. Kitab Amsal katakan madu itu baik, tapi di pasal selanjutnya dikatakan kalau terlalu banyak makan madu, muntah. Jadi kita boleh makan-makan yang baik, yang sehat, tapi kalau banyak, ya, kalau kebanyakan juga tidak bagus, kekurangan juga tidak bagus. Jadi sakit juga berhubungan dengan apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Lebih dari itu, termasuk yang kita masukkan ke dalam tubuh kita melalui mulut, bahkan mata, bahkan hidung juga telinga. Oke? Yang ketiga, kita juga temukan bahwa penyebab sakit adalah pikiran. Pada saat Amsal berkata, hati yang gembira adalah obat, di kitab yang sama Amsal juga berkata, pikiran yang khawatir atau berpikiran terlalu tegang, serius, meremukkan tulang tubuh. Ya, jadi pikiran bisa menyehatkan badan yang sakit, sebaliknya pikiran yang tidak sehat, yang stres, yang sakit juga bisa membuat badan kita menjadi sakit. Itu yang ketiga. Lalu penyebab
sakit selanjutnya adalah karena ada rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan. Contohnya, ada seorang pemuda yang ternyata terlahir dalam kondisi buta dan murid-murid bertanya, Tuhan, dosa siapa ini? Dosa orang tuanya atau dosa dia? Tuhan berkata, bukan dosa siapa-siapa, tapi ada pekerjaan Tuhan yang akan terjadi melalui hidupnya. Dan puji Tuhan, orang itu setelah disembuhkan oleh Yesus, bersaksi dan menyatakan dan menerima Yesus sebagai Mesias Juru Selamat. Lalu yang terakhir, ada 5 yang kita pelajari minggu lalu. Salah satu penyebab sakit adalah karena setan. Ini kita ambil dari cerita Ayub, di mana setan bila diizinkan oleh Tuhan, bisa memberikan penyakit sakit badani juga kepada manusia. Itu dialami oleh Ayub. Nah, inilah 5 penyebab sakit atau penyakit yang kita lihat dari Alkitab. Ya, dosa atau pelanggaran hukum, karena gaya hidup, baik itu makanan atau minuman yang kita masukkan, pikiran, kemudian ada pekerjaan Tuhan, dan juga karena setan jika diizinkan untuk mencobai atau menguji manusia. Nah, malam hari ini kita akan lanjut bagaimana kita sudah tahu kondisi sehat yang wholeness, yang seutuhnya, ya, rohani, pikiran, badani. Lalu bagaimana ini menjadi sakit? Salah satu komponen ini ya terganggu akhirnya mempengaruhi yang lain sehingga sakit. Tadi kita sudah lihat 5 penyebabnya diantaranya. Lalu malam hari ini kita akan belajar bagaimana untuk boleh mendapatkan yang namanya rafa, pemulihan atau penyembuhan, ya, sembuh. Nah, baik. Kalau minggu lalu kita juga sudah belajar bahwa ternyata sesuatu yang tidak seimbang atau imbalance itu akan membuat disharmoni, tidak harmonis ya, antara pikiran, badan, rohani menjadi tidak harmonis ya. Baik itu juga organ-organ tubuh kita ya, kalau ginjal terganggu pasti mempengaruhi jantung, kalau jantung terganggu juga mempengaruhi ginjal, saling berhubungan ya. Jadi kalau ada yang tidak seimbang akan terjadi disharmoni. Disharmoni menyebabkan disfungsi, disfungsi menyebabkan disease. Ya, jadi semua saling berhubungan. Tidak hanya rohani, badan, dan pikiran, tapi organ tubuh juga saling berhubungan satu dengan yang lain. Nah, bagaimana untuk mendapat kesembuhan? Bagaimana untuk memperoleh pemulihan dari sakit atau penyakit yang sudah kita terima? Jangan berharap malam hari ini kita akan belajar ke metode penyembuhan secara apa ya, secara praktik medis atau secara treatment gitu ya, secara treatment. Kita akan bicarakan itu kalau Tuhan berkenan Selasa depan. Ya, saya kebetulan memang dari latar belakang medis ya, saya sekolahnya di sekolah kesehatan keperawatan dan juga beberapa waktu belakangan ini eh, belajar tentang praktik hidup sehat mempengaruhi orang dan juga menjadi belajar untuk jadi praktisi. Jadi kita bisa diskusi atau sharing treatment-treatment, tips-tips ya, what went wrong ya, what to do ya, do don'ts-nya Selasa depan. Tapi malam hari ini kita akan mempelajari hal yang lebih tinggi dari itu dalam rangka memperoleh pemulihan atau kesembuhan. Apa itu? Kita akan melihat dari sudut pandang firman Tuhan Alkitabiah. Apa yang Tuhan ingin sampaikan. Oke? Sudah siap? Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Saya rindu Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan boleh buka Alkitab masing-masing, Alkitab buku, boleh Alkitab gadget, tapi admin juga akan bantu untuk mengirimkan ayat di kolom chat ya, jadi bisa lihat. Baik, kita mulai. Bagaimana untuk memperoleh pemulihan atau kesembuhan? Nah, saya suka pakai analogi ini, mungkin Bapak Ibu sering dengar atau mungkin sering disampaikan bahwa kalau kita punya mobil merek Avanza, maka tempat terbaik untuk memperbaiki mobil Avanza adalah di bengkel Honda. Betul? Setuju? Kalau kita punya mobil merek Avanza, maka bengkel yang terbaik untuk memperbaiki mobil itu kalau rusak adalah bengkel Honda. Setuju? Nggak setuju ya?
Tentunya kalau merek Avanza, mobil ini rusak, maka bengkel atau workshop terbaik untuk memperbaiki Avanza adalah bengkel Toyota. Kenapa? Karena Toyota yang mengeluarkan mobil merek Avanza. Misalnya motor kita mereknya Beat, ya, motor Matic Beat. Tentunya kalau kita bawa ini ke bengkel Yamaha, dia bisa perbaiki tapi tidak sempurna. Tapi kalau kita bawa ke bengkel Honda, Honda tahu segala sesuatunya karena dia yang menciptakan atau yang membuat motor Matic merek Beat ini. Hal yang sama, logika yang sama kepada kita manusia kalau kita sakit. Kalau tubuh kita mengalami sakit atau penyakit. Langkah pertama kita perlu kembali kepada pelajaran minggu lalu. Apa saja yang menyebabkan sakit, penyebab penyakit itu muncul. Lalu kita lihat kita kira-kira kita bersinggungan dengan yang mana. Apakah melanggar hukum atau kita tidak menjaga pola makan yang baik dan lain-lain. Nah, setelah itu kita harus masuk ke bengkel, ya, masuk ke workshop untuk diperbaiki. Dan bengkel terbaik atau montir terbaik, mekanik terbaik atau tabib, dokter yang terbaik adalah tentu saja Tuhan. Kenapa? Ya seperti motor Beat dan mobil Avanza tadi, karena kita diciptakan oleh Tuhan. Tentu saja yang lebih tahu seluk-beluk di dalam tubuh kita, kondisi kita, itu Tuhan. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada rekan sekerja, tenaga medis, baik dokter dan lainnya. Kalau kita datang ke dokter ya, saya sakit. Dokter pasti tanya, sakitnya apa? Kamu rasanya apa? Dicek dulu tekanan darahnya, dicek dulu darahnya, dan lain-lain. Untuk bisa mengetahui patofisiologi, penyebab dari penyakit ini. Kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak perlu asesmen seperti itu. Karena dia Allah yang maha tahu. Ya, omniscience dia. Dia maha tahu. Bahkan hal-hal yang terkecil dalam tubuh kita, dia tahu. Satu helai rambut, Alkitab bilang apa? Kalau satu helai rambut pun jatuh, dia tahu. Jadi, seringkali saya atau kita semua mengalami hal ini ya. Kalau kita dengar ada yang sakit, atau kalau kita sedang sakit, lalu ada yang menawarkan, coba ke dokter yang ini, itu terkenal bagus. Coba ke tempat ini, itu terkenal bagus. Coba ke sini, itu terkenal bagus ya. Seringkali kita langsung datang kepada bengkel-bengkel lain. Tapi mungkin saja kita lupa perlu datang dulu kepada siapa? Kepada tabib di atas segala tabib, Tuhan Sang Pencipta, Tuhan yang memperbaiki, Jehovah Rafa, ya, yang menyembuhkan. Itu hal pertama yang saya mau sampaikan, pastikan. Nah, bagaimana untuk mendapatkan pemulihan selanjutnya? Yang pertama, secara dulu kita buka firman Tuhan dari kitab Keluaran, pasal yang ke-15, ayat yang ke-26. Keluaran pasal 15, ayat yang ke-26, hal ini memperkuat ya, narasi yang sebelumnya saya sampaikan. Keluaran pasal 15, ayat 26, saya bacakan, saudara-saudara boleh baca dari Alkitab atau dari layar. Keluaran 15 ayat 26, firman Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapan-ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Nah, ini tadi berhubungan dengan pelajaran minggu lalu ya. Penyebab sakit itu karena kita melanggar firman. Lanjut. Yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Tiada yang lain. Tiada yang lain. Bukan antibiotik. Bukan paracetamol. Bukan jus sirsak. Bukan jus manggis. Apalagi sekarang kulit manggis katanya buat menyembuhkan. Hanya satu yang mampu memberikan kesembuhan, pemulihan. Kata Tuhan apa? Aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Akulah Tuhan yang menyembuhkan kita semua. Hanya satu. Yang tadi-tadi itu medianya saja. Boleh jadi dipakai Tuhan, boleh jadi tidak dipakai Tuhan. Ya, hanya Tuhan
yang menyembuhkan. Kalau medianya kita akan belajar minggu depan ya. Tapi Tuhan juga pernah memberikan sebuah demonstrasi, ya, demonstrasi pada saat ada orang buta, lalu Tuhan meludah ke tanah, lalu dicampur tanah itu, debu tanah itu dengan air ludahnya, lalu ditempelkan ke mata orang itu, dan orang itu disuruh membilaskan, dan akhirnya orang itu bisa melihat. Secara nutrisi, ya, fakta nutrisi, kandungan, tidak ada vitamin A di mana? Di tanah atau di ludah, atau tidak ada zat-zat khusus baik yang alami atau kimiawi yang terkandung dalam ludah atau tanah yang bisa menyembuhkan mata. Nggak ada secara khusus. Tuhan membuktikan bahwa tidak, bahkan dengan ludah dan tanah pun, kalau Tuhan mau menyembuhkan, Tuhan sanggup menyembuhkan. Jadi kalau kita mau mendapatkan pemulihan, kesembuhan, yang pertama, prinsip utama yang perlu kita mengerti bahwa Tuhanlah yang akan memberikan kesembuhan. Jehovah Rafa, bukan yang lain-lain, bukan dukun, ya, bukan orang pintar, bukan tabib, bahkan bukan dokter atau perawat atau tenaga medis lainnya. Itu adalah media, itu adalah kepanjangan tangan Tuhan, itu adalah utusan Tuhan. Boleh jadi Tuhan pakai, boleh jadi Tuhan tidak pakai. Tapi sumber kesembuhan, Keluaran 15:26, aku, Tuhanlah, yang memberikan kesembuhan. Kalau prinsip ini kita tanamkan dalam pikiran kita, kalau kita menderita sakit atau gejala sakit, kita langsung datang kepada siapa? Kepada dokter yang paling utama. Ya, Tuhan itu sendiri. Nah, itu yang pertama, prinsip untuk mendapatkan kesembuhan, tahu siapa yang menyembuhkan dan sumber kesembuhan itu hanya satu, Tuhan. Baik, yang kedua, Kisah pasal 3, kita buka firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Saya baca, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan. Rafa. Jadi tidak hanya tahu sumber kesembuhannya Tuhan, tidak hanya tahu bahwa hanya satu yang dapat menyembuhkan, harus percaya, believe, trust, ya, confirm, yakin Tuhan yang akan memberikan kesembuhan. Ada cerita lain nggak di Alkitab yang seperti itu? Ingat, ada wanita yang mengalami pendarahan belasan tahun. Betul? Tidak ada media. Tidak ada media. Tidak ada transfusi darah, tidak ada antibiotik, tidak ada jus naga, buah naga merah, tidak ada. Tapi dia percaya, kalau kusentuh saja jubahnya. Jangankan orangnya, jubahnya saja kusentuh. Kata Kisah pasal 3 apa? Percaya dalam nama Tuhan. Percaya saja. Maka Tuhan akan memberikan kesembuhan. Jadi kalau tahu saja Tuhan itu bisa memberikan sembuhan, tahu saja dia sumber kesembuhan, tapi kalau kita tidak percaya, sulit kita mendapatkan pemulihan atau kesembuhan. Jadi prinsip yang kedua atau tips yang kedua secara Alkitab adalah percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan sanggup memberikan pemulihan atau kesembuhan. Baik, sudah dua. Tahu kalau hanya satu sumber saja kesembuhan? Ya. Kedua, harus percaya kepada prinsip ini, karena rasa percaya kita akan dimanifestasi dengan perbuatan kita. Ya. Nah, sekarang yang ketiga. Tips atau bagaimana cara untuk memperoleh kesembuhan. Yang ketiga, kita buka firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 103 ayat yang ke-3. Mazmur 103 ayat yang ke-3.
Firman Tuhan yang ditulis dalam kitab Mazmur 103 ayat yang ketiga dikatakan, Dia, Tuhan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, coba lihat kronologinya atau lihat stepnya, langkahnya. Tuhan mengampuni kesalahan, Tuhan menyembuhkan penyakit. Seringkali kalau kita sakit, langsung kita minta kesembuhan. Tapi kita tidak mau mengintrospeksi dulu, lihat dulu, sadar dulu. Oh iya, saya sakit. Karena saya sudah tahu tengah malam saya makan makanan yang pedas misalnya. Tahulah, apapun itu ya. Bapak Ibu Saudara mungkin punya pengalaman pribadi ya. Kita tahu apa yang menyebabkan kita sakit. Tapi kita langsung, Tuhan tolong berikan kesembuhan. Perlu untuk mengakui kesalahan, perlu untuk meminta ampun, dan Tuhan mengampuni kesalahan dan memberikan kesembuhan. Mazmur 133 memberikan satu pelajaran yang indah. Tuhan mengampuni kesalahan, Tuhan menyembuhkan penyakit. Ya. Jadi kalau ada yang sakit, kalau kita juga sakit, wah, telepon orang. Ini saya sakit ini. Tahu nggak dokter yang bagus? Sakit ini tahu nggak terapis yang bagus? Ya, gitu ya seringnya kita ya. Tapi kalau kita sakit, coba kita ingat-ingat dulu. Apa yang menyebabkan kita sakit? Kalau itu adalah karena kesalahan, kelalaian, pelanggaran, bahkan melanggar hukum Tuhan. Tadi Tuhan bilang tadi Tuhan bilang ya, kalau melanggar ketetapan, ya akan datang penyakit. Oh iya benar. Oh iya kemarin. Oh iya minggu lalu. Oh iya waktu itu. Oh iya menyesal. Tuhan ampuni dosa saya. Ya, 1 Yohanes 1:9, jika kita mengakui Dia Allah setia yang adil mengampuni segala dosa pelanggaran. Mengaku. Baru kita, Tuhan, tolong berikan berkat kesembuhan. Berikan hikmat kemana saya harus pergi untuk bertemu atau mendapatkan media. Ingat, media untuk Tuhan mendatangkan berkat kesembuhan. Seperti itu. Oke? Yang pertama prinsipnya tadi, Tuhanlah satu-satunya sumber kesembuhan, pemulihan. Kedua, harus percaya kepada hal itu. Ya, kalau cuma tahu saja tapi nggak percaya, nggak bisa. Ketiga, mengakui dosa, mengakui pelanggaran, dan minta kesembuhan. Keempat, firman Tuhan. Amsal 3 ayat 7 sampai 8. Amsal 3 ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 7 sampai 8 saya bacakan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin. Jadi setelah kita tahu, oh ini sembuh hanya datang dari Tuhan. Satu-satunya sumber penyembuh dari Tuhan. Dan saya percaya kepada Tuhan. Bisa memberikan kesembuhan sama saya. Tapi memang saya akui ada dosa dan pelanggaran yang saya perbuat. Sehingga saya menjadi sakit. Tuhan minta ampun, Tuhan tolong memberikan kesembuhan. Setelah itu kita perlu juga memperbaiki hidup kita. Seraya Tuhan mungkin sedang mempertimbangkan, memberikan pelajaran, melakukan proses pemulihan. Kita juga perlu memperbaiki kehidupan. Apa katanya? Jauhi kejahatan. Berhenti berbuat yang salah. Berhenti buat yang jahat. Berhenti melanggar hukum. Berhenti melanggar firman. Ingat Tuhan bilang, kalau kau melanggar ketetapan, tidak mendengarkan firman, kau akan kena penyakit. Nah, di waktu yang sama kita lagi bergumul sama Tuhan, karena kita sakit, kita minta pertolongan, pemulihan, kesembuhan, tapi di sisi yang lain kita masih melakukan kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Melanggar firman atau hukum Tuhan. Itu makanya Amsal menasihati, jauhi kejahatan, karena itulah, katanya apa tadi? Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu. Fear God, takut akan Tuhan, jauhi kejahatan. Artinya kita juga dipanggil untuk bertobat. Oke, kita juga dipanggil untuk
bertobat. Puji Tuhan. 4 sudah kita dapatkan. Selanjutnya, mari kita baca Yesaya pasal 58 ayat yang ke-6 sampai 8. Tips kelima untuk memperoleh kesembuhan yang datangnya dari Tuhan melalui nasihat firman Tuhan. Alkitab berbicara dari Yesaya pasal 58 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Yesaya pasal 58 ayat 6 sampai yang ke-8. Saya baca. Bukan berpuasa yang kukendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Kita buka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya. Perhatikan, kata kerja di sini membuka belenggu, melepaskan tali kuk, memerdekakan orang lain ternyata. Ayat 7-nya, supaya engkau memecah-mecah rotimu, bagi-bagi makanan, bagi orang yang lapar, membawa ke rumahmu orang yang miskin, yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau beri dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ayat 8, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakang. Kitab Yesaya mengajarkan kita untuk tidak self-center. Karena orang sakit atau orang yang menderita sakit cenderung selfish. Maunya dilayani, maunya ditolong. Dia yang terlalu diperhatikan. Aku kan lagi begini, aku lagi begini. Itu alami. Saya juga gitu. Tapi ternyata Tuhan ajarin, kalau kamu membuat perhatianmu kepada orang lain, di saat yang sama kamu butuh pertolongan, tapi kamu coba menolong orang yang lain, membuka belenggu kelaliman, memberi makan orang lapar, memberi pakaian orang telanjang, memberi tumpangan orang yang tidak punya rumah. Apapun itu perilaku-perilaku perbuatan baik dan benar, ya. Karena baik belum tentu benar, tapi baik dan benar, maka kita akan didorong kepada selfless, ya. Tidak mencintai diri, tidak memfokuskan pada diri. Walaupun kita sakit, kita fokus kepada orang lain. Kata Tuhan, dengan begitu kamu akan segera pulih dari luka. Secara matematikanya, secara mekanisme medisnya, ini mungkin nggak masuk akal. Kita lagi sakit, kita loh yang butuh pertolongan. Tapi kok kita malah mesti tolong orang lain? Mesti artinya secara alamiah, karena kasih karunia, karena kebaikan Tuhan, ya, bukan karena paksaan. Kita tolong orang lain karena paksaan juga bukan baik. Dan kita melakukan itu bukan karena untuk jual beli. Saya ulangi, kita melakukan itu bukan untuk jual beli. Tuhan, saya sudah tolong ya. Oke, sekarang waktunya Tuhan sembuhin. Kan Tuhan bilang gitu. Kalau saya tolong orang, saya akan sembuh. Tapi ini didorong karena tuntunan Roh Kudus, kasih karunia Tuhan, kita mengerti kebaikan Tuhan, kita memanifestasikan itu dalam perbuatan baik, walaupun di waktu yang sama kita butuh pertolongan orang lain. Selfish menjadi selfless. Ya, selfish menjadi selfless. Kalau Tuhan berfirman, terang, terang itu jadi. Tuhan berfirman, terpisahlah laut, air sama darat, jadi. Tuhan berfirman, jadi. Yang kita baca ini Tuhan berfirman. Kita harus percaya tadi kan. Dengan kemurahan hati Tuhan akan jadi. Ya, mekanismenya kita nggak perlu pahami seperti apa. Karena ini kuasa surgawi, kuasa ilahi. Tapi nanti kita belajar minggu depan bagaimana waktu kita coba tolong orang kok jadi sembuh. Ya, baik. Memperkuat hal ini, saya mau mengajak kita buka Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Ayub pasal yang 42 ayat yang ke-10. Ayub pasal yang terakhir 42 ayat yang 10. Kita tahu cerita Ayub ya.
Ayub diizinkan Tuhan mengalami penderitaan yang dibuat oleh setan, sakit, ya. Lalu teman-temannya datang, teman-temannya juga mengatai dia, gitu ya. Tapi lihat ayat 10, saya mau kita semua perhatikan kata per kata, line upon line, baris demi baris. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Lihat, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kapan Tuhan memulihkan keadaan Ayub? Setelah ia berdoa untuk dirinya. Betul ayatnya bilang gitu? Tidak. Setelah Ayub berdoa untuk orang lain. Bahkan teman-teman yang mungkin pernah ngejek dia. Setelah kita minta ampun sama Tuhan atas dosa kita, lalu kita minta kesembuhan, ingat tadi Tuhan bilang, Mazmur 133, Tuhan yang mengampuni kesalahan dan yang akan menyembuhkan penyakit. Kita juga minta ampun sama Tuhan, lalu kita minta kesembuhan, tapi di waktu yang sama, kita perlu ampuni orang lain. Ayub mendoakan sahabat-sahabatnya karena dia sudah mengampuni, dan Ayub rindu sahabat-sahabatnya diberkati oleh Tuhan. Walaupun kondisi Ayub, kondisi yang butuh berkat, dia lebih butuh dari saudara-saudara atau sahabat-sahabatnya. Tapi dia nggak self-center. Tahu ya sakitnya Ayub ya? Kulitnya, dia kehilangan istrinya, anaknya, rumahnya, hartanya, sakit badannya, luar biasa. Tapi Ayub mendoakan sahabatnya itu, orang lain. Dan Tuhan bilang apa? Lalu Tuhan memulihkan setelah Ayub mendoakan orang lain. Kembali saya mau sampaikan, saya nggak tahu rumus matematikanya, hubungan kimia, proses kimiawi dalam tubuh kita seperti apa, metabolisme tubuhnya seperti apa, ya. Mungkin kita bisa pelajari itu sedikit minggu depan, tapi saya sampaikan, Allah berfirman, terang, terang itu jadi. Kalau Allah berfirman seperti ini, ya percaya saja. Percaya saja sama Tuhan. Ingat tadi, prinsip kedua, percaya saja dalam nama Tuhan Yesus. Kita seringkali kalau sakit jadinya selfish. Akhirnya kita fokus pada diri kita sendiri. Ya mungkin malah jadi stres juga ya. Mungkin ada hubungannya dengan pikiran ya. Karena kita pikirin penyakit kita, jadi kita beban, akhirnya kita tambah sakit. Tapi kalau kita pikirin orang lain, objektivitas, subjektivitas kita ke sana, eksternal. Ya kita nggak fokus kepada sakitnya kita, akhirnya kita lebih fresh. Ya mungkin itu bisa berhubungan, kita pelajari minggu depan. Tapi wanita janda di Sarfat adalah orang yang paling pantas, patut untuk ditolong, diberikan makanan. Tinggal sedikit tepung yang dia punya untuk bikin roti. Satu aja nggak cukup. Tapi dia diminta Tuhan untuk memberikan satu-satunya yang dia punya itu untuk orang lain, Nabi Elia waktu itu. Bisa saja dong dia berargumentasi sama Tuhan. Saya loh Tuhan, tinggal satu ini bahannya nih. Satu roti aja nggak cukup ini. Loh, ini banyak loh yang lain yang punya. Saya ini justru harusnya dibantu Tuhan. Tapi enggak. Dia percaya saja sama Tuhan. Orang yang butuh pertolongan bahkan bisa memberikan pertolongan. Tuhan memberikan berkat. Bahkan berlimpah ya. Dia punya toples tepung yang enggak habis-habis. Bahkan anaknya yang sakit bahkan sempat kematian dibangkitkan. Kebangkitan. Luar biasa. Selfless than selfish. Selanjutnya, yang terakhir pada malam hari ini ya, kita lihat prinsip selanjutnya, Markus pasal 2 ayat 3 dan 4. Markus pasal 2 ayat 3 sampai 4. Markus pasal 2 perikopnya orang lumpuh disembuhkan. Kita tahu ini ceritanya. Poin yang mau saya sampaikan adalah di ayat 3 dan 4. Ada orang-orang datang membawa kepada Tuhan seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ya, ayat 4, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Tuhan karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Ya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ini yang saya sebut tadi di awal, media.
Ada orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk nolong kita, untuk memperoleh kesembuhan. Anggap saja orang yang lumpuh ini tahu bahwa Tuhan sumber kesembuhan. Anggap saja orang yang lumpuh ini percaya Tuhan yang akan memberikan kesembuhan. Yesus waktu itu. Anggap saja orang lumpuh ini sudah mengakui dosa dan pelanggarannya. Ya, anggap saja dia juga sudah tidak selfish. Ya, tapi tidak ada yang bawa. Bagaimana dia bisa sampai kepada Tuhan? Dia tidak seperti wanita pendarahan. Di tengah keramaian dia berusaha memegang jubahnya Tuhan. Dia lumpuh, nggak bisa bergerak. Tapi Tuhan pakai ada 4 orang lain yang punya iman yang sama. Kan 4 orang ini tidak akan mau capek-capek pikul dia lalu buka atap kalau nggak percaya kalau Tuhan bisa menyembuhkan. Ngapain sih? Pasti dia bilang gitu kan 4 orang ini kan. Udah nggak bisa, udahlah. Belum tentu sembuh juga. Yakin banget sih kamu, gitu kan? Bisa aja. Tapi 4 orang ini juga punya keyakinan yang sama. Sehingga mereka berusaha menolong 1 orang ini. Manjat, bongkar atap, turunkan pakai tilam. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ada media-media yang akan Tuhan pakai. Akan ada media-media yang Tuhan pakai. Baik itu orang maupun yang lain-lain. Ya. Nah, kalau kita sebagai orang sakit, kita perlu juga berdoa untuk orang-orang sekitar kita. Kalau tadi kan Ayub berdoa untuk orang yang pernah buat jahat sama dia. Tapi orang-orang sekitar kita yang mau nolong kita perlu berdoa untuk mereka. Karena mereka perlu memiliki iman yang sama. Ya kan? 1 plus 4. 1 plus 4. Jadi 5 orang yang punya iman. Dan proses kesembuhannya berjalan. Ya, naik atap, bongkar atap, turunkan. Kita perlu berdoa untuk orang-orang yang menolong kita. Supaya mereka diberikan hikmat, kekuatan, dan ketabahan juga untuk menolong kita. Ya, orang sakit perlu juga doakan orang yang melawat. Orang sakit perlu juga mendoakan dokternya. Ya, perlu juga mendoakan perawatnya, gitu ya. Supaya kita jadi satu hati, satu iman, percaya akan kesembuhan yang akan diberikan oleh Tuhan. Itu kalau kita yang sakit. Nah, kalau kita yang nggak sakit, ya, lalu kita ada di situ, kita mau tolong orang sakit, kita perlu percaya yang sama, ya. Jangan sampai kita mau tolong orang, kita ternyata yang mau dipakai Tuhan, kita mau diutus Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang. Tapi kita nggak percaya. Ya, karena dia yang minta, diantarin, udah kita antar aja deh. Kalau 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 saya sih nggak percaya sih. Tapi ya karena dia minta atau orang tuanya minta, ya sudahlah, bawa aja. Nggak bisa begitu. Kita bisa jadi salah satu dari 4 orang yang nolong orang lumpuh ini. Dengan percaya yang sama, ya, dengan keyakinan yang sama, kita boleh jadi berkat saluran kesembuhan bagi orang lain. Nah, seperti itu. Nah, saya pikir cukup. Saya lihat jamnya sudah pas cukup. Itulah 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 6, 7 poin prinsip bagaimana Tuhan mau memberikan pemulihan kesembuhan kepada kita dan bagaimana akhirnya kita tahu dan ini boleh kita jadikan pedoman-pedoman dalam hidup kita. Kita boleh bagikan ini kepada orang lain. Lebih dari itu kita jadikan ini bagian dari hidup kita bila mana kita mau mengalami atau memohon atau meminta satu pemulihan atau kesembuhan dari sakit atau penyakit yang sekarang sedang kita alami, ya. Dan di luar ini, ya, serahkan semuanya kepada Tuhan karena Tuhan Alfa Omega, Dia Maha Tahu, ya, yang terdahulu dan yang akan datang. Jadi percaya dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Semoga melalui pelajaran yang sederhana, singkat ini kita kembali diingatkan, ya. Nah, akhirnya kita tidak gegabah lagi. Sakit, dukun ini, ini haji ini bagus urutannya, gitu ya. Keseleo, ke ini. Tapi kita coba ingat, Tuhan. Dan yang lain itu boleh jadi melalui perkenan Tuhan boleh menjadi sarana atau media buat kesembuhan pemulihan kita. Terima kasih. Kalaupun saat ini ada yang sedang sakit merasakan penyakit, semoga kuasa Tuhan yang baik yang penuh dengan kemurahan itu boleh memberikan pemulihan kesembuhan, ya. Untuk kemuliaan nama Tuhan, berkat bagi saudara dan juga berkat bagi saya. Amin.